Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darti. Saya adalah guru dari SDN Kandungan 2 Pinang, Kota Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 06 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video hasil PPL kedua saya, pembelajaran tematik kelas 6. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1 dan 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita berdoa dulu ya. Doa dulu sebelum mulai belajar supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini kita akan belajar ya. Pelajaran tematik ya. Tematik tema 2 persatuan dalam ya, bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu pada subtema 2 pembelajaran 1 ya nak ya. Anak-anak, apakah kalian sudah isi link absensi nak? Ada yang tidak masuk nak? Ada yang tidak masuk alif ya tadi ya. Seperti biasa ya, Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan ya. Kalian patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa nak? Tingkat 3M ya, mencuci tangan dengan sabun. Dan apalagi masker dan menjaga jarak. Baik, kita mulai belajar. Nah, ikutin aturan pembelajaran ya. Kalian harus hadir tepat waktu. Anak-anak menggunakan nama asli ya. Kalian nanti kalau mau bertanya boleh klik raise hand. Kemudian bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk penyemangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kita mulai awali dengan pembelajaran ini ya, dengan penuh semangat ya, supaya apa yang kita pelajari ya berkah bagi kita ya nak ya. Untuk menambah rasa nasionalisme ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya nak ya. Ya, kalian sudah belajar ya pada tema-tema sebelumnya, yaitu tentang materi tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, Ibu mau bertanya nak, dari proklamasi itu masih ingat tidak Indonesia merdeka pada tanggal berapa nak? 17 Agustus 1945. Ya. Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Juga sudah belajar ya tentang adaptasi menyesuaikan diri terhadap Tuhan. Contohnya misalnya pohon bambu. Coba siapa yang masih ingat ciri-ciri khusus bambu? Ya, bulu halus, mempunyai bulu halus. Tujuannya mempertahankan diri dari serangan musuh ya nak ya. Kita pada pembelajaran kali ini akan belajar yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 ya nak ya. Nah, pada materi bahasa Indonesia dan juga materi IPA. Nah, tujuan pembelajaran setelah membaca teks tentang proklamasi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. IPA ya, tujuannya adalah setelah mengamati video tentang ciri-ciri hewan, siswa dapat menganalisis ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Kalian simak ya bacaan berikut ini. Nah, Ibu suruh ya satu orang ya membacakan
Nanti coba siapa yang bersedia untuk membacakan teks proklamasi? Saya Ya, baik Fatir. Nah, anak-anak yang lain menyimak ya, biar Fatir yang membacakan ya. ya Bu. Ya, iya sayang, ayo mulai. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Nah, Inggris. sekarang pertanyaan Ibu. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Bangsa Indonesia masih terus Berjuang. ya terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya dari gangguan bangsa asing seperti bangsa apa tadi Nak? Bangsa Belanda. Kemudian juga terjadi pertempuran di berbagai Daerah. Nah, di berbagai daerah. Contohnya ya adalah peristiwa pertempuran Surabaya. Nah, sini ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya ya. Baik. Nah, satu orang membacakan. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, peristiwa November ini diperingati November. sebagai Hari Pahlawan. Ya, bagus ya. Rasa sudah dapat membaca dengan lancar ya. Nah, kita akan belajar untuk menggali informasi dari teks. Coba, Nak, untuk menggali informasi dari teks. Nah, kalian tadi kan sudah membaca teks secara utuh ya. Kita juga bisa ya, Nak ya, menggunakan peta pikiran. Nah, dengan menggunakan kata tanya. Tidak, kata tanya itu apa saja, Nak? Terus Bagaimana ada yang tahu fungsinya? akan sesuatu? Ya, baik, kita simak dulu ya, Nak. Nah, penggunaan aspek apa, ya, kemudian ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya kapan. Nah, kata untuk ya untuk menanyakan waktu ya. Nah, sekarang kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, Ibu contohkan penggunaan aspek atau kata tanya. Bagaimana respon pihak Indonesia terhadap ultimatum Inggris pada tanggal 9 November 1945? Ultimatum dari Inggris tanggal 9 November 1945 ditolak oleh pihak Indonesia. Ya, itu adalah contoh penggunaan kata tanya ya, Nak ya. Kita akan menggunakan kata tanya di sini ya untuk mencari informasi ya, Nak ya. Coba Aira mana? Apa yang terjadi pada tanggal 9 November 1945? Terjadinya Inggris mengeluarkan ultimatum. Ya, anak-anak bagus ya. Sudah bisa membuat kalimat tanya. Nah, kalau sudah Ibu lanjutkan tentang kalimat efektif ya, Nak. Coba anak-anak simak video berikut. Mikrofonnya. Ya, kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang mengandung gagasan pembicara ataupun penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Nah, anak-anak perhatikan. 1, memiliki unsur penting atau tadi ada di video juga ada soal tadi ya. Kalimat tidak efektif untuk diubah menjadi kalimat efektif. Nah, Alena, nomor 1 Nak diubah menjadi yang kalimat efektif. Nomor 1. Yang Suasana di pasar ramai sekali. sudah ngerti ya penggunaan kalimat efektif ya. Nah, nanti ya siapa yang dari peta pikiran yang kalian buat nanti ya dengan nanti dibentuk dalam tulisan script ya dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Paham anak-anak? Nah, kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk menggali informasi penting dari teks sejarah ya. Yang kita lakukan adalah yang kedua dengan cara membuat peta pikiran ya. Ngerti ya anak-anak ya? Ya, ngerti. Bisa dilanjutkan anak-anak? Nah, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Perhatikan, simak video berikut. Ayam memiliki paruh runcing, berkaki 2. Habitat ayam biasanya di daerah lapang yang kering.
kebun, dan juga sering kita jumpai di pelataran rumah. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton ya video ya tentang ciri-ciri hewan ya. Kita sama-sama menyimak ya diagram berikut ya. Coba Ibu minta kalian secara bergantian ya. Boleh diskusi dengan temannya ya, boleh mandiri ya. Coba Kevin Hartono. Bolonya berminyak, Terus berminyak. paruhnya berbentuk sudu, Paruh berbentuk sudu ya. Apalagi nak? kakinya berselaput. Ada yang ingin bertanya nak? Sudah bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Terdapat tidak nak? Terdapat. Iya, terdapat ya. Apa coba hubungannya, kesimpulannya? Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya ya. Nah, anak-anak, kalian bisa menambah pengetahuan dengan membaca teks yang berjudul bebek ya. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran IPA yaitu ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, kalian ada tugas ya, mengamati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Ya, itu tadi contoh ini ya, video yang sudah dikirim ke Ibu ya. Anak-anak kerjakan LKPD dulu ya. Nah, Ibu stop screen, kalian kerjakan LKPD ya. Nah, ada link evaluasinya sekalian nanti ya. Nah, ya. Ini Ataya ya, Ataya sudah mengirimkan hasilnya, fotonya. Nah, boleh Ataya membacakan hasil dari LKPD-nya. Anak-anak yang lain menyimak, kalau ada yang kurang tepat ditanggapi ya nak ya. Kata apa? Apa yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1945? Pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Ya, nanti Ataya disempurnakan ya jawabannya ya. Kesimpulannya, Bu. Ya. Kesimpulan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pemimpinan Brigadir Bethel mendarat di Ya. Palembang. Benar anak-anak kesimpulannya? Nah, Benar. nah lanjut. Sekarang IPA. Nah, IPA. Bagaimana cara Heina mempertahankan diri dari wilayahnya? Akan memanggil teman-temannya untuk mengusir musuh. Galau sembah sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuh. Sudah tepat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang anak-anak lanjutkan yang link evaluasi. Nah, ini ada yang sudah masuk ke Ibu nih evaluasinya. Ya, yang Ibu bacakan berarti sudah masuk. Ya, mungkin yang belum nanti menyusul ya. Kemudian Alena, tuh, Fatir, 100. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran ini. Ya, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini, nak? Menggali informasi penting dari teks sejarah, menggunakan aspek atau kata tanya, dan menggunakan kalimat efektif. Tadi penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Ya, nah, paham semua, nak? Sudah, ya alhamdulillah ya. Baik anak-anak ya. Nah, karena pembelajaran hari ini ya sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan membuat kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, tujuan penyesuaian diri atau adaptasi pada hewan adalah agar dapat bertahan hidup dan untuk melestarikan jenisnya ya. Nah, anak-anak, itu adalah rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak, siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kalian pelajari ya tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak ya, kita sudah selesai belajarnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama berdoa. Coba April dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran, nak.
Alhamdulillah anak-anak pelajaran hari ini. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian ya. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan ya ibu mohon maaf ya nak ya. Ibu akhiri ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PPL dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.